bapak niku nak badhe nang pondok nimbali santri pas guyon ora diterus. Saake cum. Santri ku wis ra duwe dhuwit, wong tuane kadang wong tuwa dhisik malah kacau meneh. Saiki santri kan rata-rata diwesel, riyen kan kathah santri ra diwesel. Nggih, buruh-buruh masa. Lho kok iso guyon mewah. Padha karo numpak Alphard lah kira-kira. Mewah sekali. Padahal yang merangsang mereka guyon mau khayal. Bayangno dadi mantune wong sugih. Wah, seleh. Bayangno dadi dai kondang, iso kaya khayal-khayale. Rokok joinan itu pernah ada cerita. Ini yang cerita itu keluarga Tebu Ireng. Dulu Mbah Wahab Hasbuah pendiri NU itu rokokan. Pas bengi-bengi dulu itu kan nggak ada listrik, santri saking kacone. Bengi-bengi itu dolan ning pondok petengan ning pojok musala rokokan. Itu santrine ku liwat Kang join. Bareng join rokok itu dijaluk. Bareng disedot itu rak murup. Murup lebih padang ya. Ketok wajahnya Mbah. Melayu santri itu. Lah Mbah sandel lho, Kang jare join kan. Jadi rokok itu join kan. Santri saiki sak fikir-fikire iku tetep ngekeki saleran nggih mboten. Dhisik ora ya rokok sitok iku dienggo. Dadi lho, lah terus iso guyon kan mewah no. Ya melayu. Kalau di Sarang kasusnya tidak se-ekstrim itu. Kalau di Sarang saya menyaksikan sendiri itu. Mbah Khim Kiai Mus itu kan rokokan riyen. Kalau di Sarang enggak se-ekstrim itu, di pojok MGS loh kan biasa Mbah Khim di MGS. Nah, ya Mbah Khim kan rokokan. Santri liwat. Kang nyileh korake Kang kayak bareng disumut. Tapi masih ekstrim yang tadi itu join rokok. Repot santri dhisik repot. Mbah Zubair itu kan fisiknya tidak sebesar Mbah Mun. Mbah Zubair abai Mbah Mun kan. Itu jari bapak zaman mondok Mbah Zubair liwat ning pondok. Kan Mbah Zubair cilik. Langsung kok ngguri ono santri gede dirangkul. Kecadi Kang. Repot. Kacau santri dhisik kacau. Karena dulu pondok itu udah banyak pelaturan disalami wae lho. Malamnya. Saya kan pondok kakek adik ART. Kayak gaya ormas ya itu modelnya. Serempet. Ya jadi wailul lil mutaffifin itu saya punya dalil ya dan saya tuh hafal, memang saya hafalkan tentang itu. Ya saya ulang lagi tentang itu. Bahwa yang dikatakan Habib Salim Asy-Syatiri, saya punya kitab beliau An-Nafahat Al-Haramiyah, kadang ditulis Fawaidus Syatiriyah. Kenapa saya cerita itu? Karena sanad itu tidak boleh hanya sanad ali, harus ada sanad nazil. Maksudnya nazil itu kamu tidak boleh langsung sidik-sidik nyuwun sewu Abu Bakar, Umar, Hasan Basri. Karena kita ini tidak bisa ketemu mereka tanpa Mbah Mun, tanpa Habib Salim Asy-Syatiri, tanpa Mbak Arwani, tanpa Mbak Turehan, tanpa kiai-kiai kita. Kenapa? Ilmu ini kan tek. Kalau tek itu tidak ketemu para pelakunya itu bahaya disalah tafsirkan. Saya ulang lagi, bahaya disalah. Misalnya coba para ekstremis dalilnya kan langsung Quran hadis. Padahal Quran itu ada mahmalnya, ada takwilan. Yang tahu itu adalah perawi. Yang tahu itu adalah, sehingga kita butuh rawi yang masih hidup karena ini yang masih orisinil. Saya beri contoh. Kamu mesti gak bisa bantah. Nak nuruti takbir ning kitab Bajuri, kitab I'anatul Thalibin, nekani resepsi saiki haram kabeh. Di situ jelas ijabatu walimatil ursi adalah wajib. Kecuali di sana ada kemungkaran kakhtilatir rijal wanisa, itu jelas dicontohkan kakhtilatir rijal wanisa. Nah, sekarang ratine mau ikhtilat. Kowe nganti nangis ning resepsi mergo sadar kabeh kancamu bojone ayu, bojomu tok sing elek. Mulane kula dikonco, Gus, bojo iku sementing kena dijak buah. Sampai kanca kula nu cerita, ngajak bojo ning resepsi ku haram nek elek. Lah kok iso? Mari digo nyek-nyekan, Gus. Lho misale sampean ning pondok mluwete playboy, coba boleh bojomu elek, ayo mentolo gak ngajak ning resepsi ayo. Ayo jawab. Kowe nak mentolo ya wong dablek tenan. Lu ngenes ya Kang. Pemene sing dhisik ning pondok mlete jebule bojone elek ngebis. Sing digo nyek-nyekan numpak mobil bojone. Ayo, ngenes Kang, yakin ngenes. Itu resepsi kan ajang pembulian sebetulnya.
Lho ngenes kok kene pondok melete. Jebule bojone elek teko ning resepsi ngebis. Ngojek lah cara saiki. Sing kanca mbok nyeki bojone ayu nggo mobil. Ana sing bukakno. Wah tambah ngenes kowe. Oh ngenes. Mulane jare kanca kula, bener jenengan Gus. Ayo rapati seneng acara. Sing dukung ya sing nasib elek-elek iku mau. Nah ini saya cerita. Tapi tidak ada guru-guru kita yang tidak hadir kalau nggak ada uzur. Saya menyaksikan Mbah Mun ya rawuh kalau ada resepsi asal nggak ada uzur. Gus Naji ya rawuh. Setahu saya Gus Ulin ya rawuh. Guru-guru kita kalau ada santri nikah dan itu terjadi ikhtiratul rijal wan nisa. Setahu saya beliau-beliau kalau nggak ada uzur ya rawuh. Berarti ada tag, ada ahwalul masyayikh apa? Ada tag, ada ahwalul masyayikh. Dan karena rawuh beliau-beliau ini menjadi ajang silaturahim dan yang nikah senang karena dirawi gurunya. Enggak ada yang bilang gini, wah teko haram takbirin yang bajuri. Makanya saya bilang kita ini butuh sanad nazil. Butuh sanad apa? Nazil. Jangan langsung ali karena kita tidak tahu takwilannya itu. Takwilan itu penjelasan detailnya kita tidak tahu. Makanya saya suka baca kitabnya orang-orang sekarang. Asal jelas ya, ini kan kitabnya Said Muhammad. Saya tahu kitab ini dari Zubdatul Itqan. Zubdatul Itqan dari kitab Itqan. Tapi kita butuh orang sekarang. Yang utama tentu yang muktamad supaya tadi apa saringan-saringan bahasa dulu terjaga. Kayak tadi saya contohkan tadi. Apa? Guru-guru kita hadir di acara resepsi. Padahal di situ ada ikhtilatul rijal wan nisa. Ya jane anak nuruti haram ya karuan haram. Wong lanang wedoke ning padi-padi, kabeh sing teko spontan yo komentar. Lho cah ayune ngono gelem celek. Nek sing wedok sing ayu. Iku cek diomongno cek ora iku wong pangeran ya alamu sirra. Wah, misale kira ngomong, tapi aku ora ngomong, atimu ngomong padha wae. Ayo do batin to ora kira-kira. Mun nek sing luwanang ganteng bojone elek, kok gelem. Lah engko nek ayu ambek ganteng sing nggawa bojone ngenes. Wah, nyoro aku. Bojoku elek, bojoku ngono kan. Jadi ini kan ajang masalah memang menurut saya itu. Ayo jajal terus piye jajal iki. Kowe ngono ta ora kira-kira teko resepsi. Kira usah sok soleh biasa wae. Nah itu dulu ada sahabat atau tabi'in namanya Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Ini yang diceritakan Imam Ghazali. Muhammad bin Jaza Az-Zabidi. Itu beliau ngendikan gini, sama masih hafal kalimatnya. Ini ada di Ihya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Fa ammal ladzi talqahu bi abusin wa yalqaka fa ammal ladzi talqahu bi bisrin wa yalqaka bi abusin fala aktsarallahu fil muslimin. Saya itu paling suka sama orang alim. Qurra dalam bahasa ulama dulu itu orang alim. Kemudian era sekarang qurra itu yang ahli apa? Quran. Dulu enggak, qurra itu siapa saja orang alim disebut apa? Qurra era dulu ya. Jadi bahasa itu yang alami peralihan. Saya tuh suka kalau ketemu orang alim itu yang suka guyon, suka ceria. Jangan sampai kamu sebagai orang alim itu kata sahabat ini, orang ketemu kamu senyum karena suka ketemu orang alim, kamu merengut karena apa ya? Jebule mau ketemu tok gitu, tidak melakukan penghormatan yang semestinya. Artinya gini, orang bodoh kalau ketemu orang alim biasanya yu'addi haqqal alim, memenuhi standar haknya orang alim yaitu nyucup hormat. Tapi kita sebagai orang alim kadang kumo luhur, sinis. Intinya Sayyid Zabidi itu ngendikan apa? Siapa tadi Muhammad bin Jaza tadi ngendikan, "Mbok jangan begitu." Sama kita dengan anak kita juga seperti itu. Anak kita latih sopan, ambil bapak boso, ngekei bapak tangan kanan dan seterusnya. Kemudian kita seenaknya saja kadang ngasih anak kita dengan tangan kiri. Seakan-akan kita tidak punya kewajiban sopan sama anak. Kita kalau di jam makan, anak kita tidak makan ngamuk, wah ya mangan kok mangan gitu. Kita sendiri demi rokok jam makannya terlambat. Itu kata saya apa Muhammad bin Jaza itu tidak fair. Itu berarti kamu yastaufun. Kalau hak kamu yastaufun minta dipenuhin ke orang lain yuksiru.
Makanya saya ulang lagi, wahada mizanul adl. Apa? Wahada mizanul adl. Itu tidak hanya fil makil wal mauzun, tidak hanya masalah timbangan dan apa? Takaran, tapi fil ahwal as-syakhsiyah, fil ahwal al-istimaiyah, di perilaku pribadi maupun perilaku apa? Sosial. Kita harus fair. Kalau yastaufun semua. Apa? Kalau yastaufun ya artinya kalau kita kulaan ya ingin 1 kilo itu penuh, tapi kita menjual juga 1 kilo penuh. Kita menuntut orang lain baik sama kita, diri kita juga harus tertuntut baik sama orang lain. Itu wahada mizanul adl. Ini apa?